Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adi Putra. Saya dari Prodi Akuntansi Syariah kelas A. Nah, di sini saya ingin menjelaskan mengenai materi PPI, yaitu materi tentang jenazah. Nah, khususnya pada bagian di mana bagaimana nanti saat meletakkan mayit di kuburan, di lubang kuburan gitu maksudnya. Nah, untuk posisi mayit di dalam liang lahat atau peti itu dimiringkan gitu, bagian bahu kanan itu di bawah. Nah, jadi bagian kanan ini di bawah, jadi menghadap ke kanan seperti itu. Nah, terus nanti kalau misalnya misalnya itu kan di liang lahatnya, nanti untuk pengajalnya bisa dilakukan menggunakan tanah seperti itu, tanah nanti diganjal di bagian belakangnya seperti itu. Nah, yang pastinya sudah jelas juga itu dihadapkan ke kiblat gitu. Nah, yang menjadi patokan kiblatnya itu kaki. Ya, kakinya nanti menghadap kiblat. Misalnya kiblat sebelah sana. Nah, nanti kakinya di situ dan kita menghadap ke sana seperti itu. Ya, mungkin. Ya, baik, yang selanjutnya mungkin memandikan jenazah. Nah, kita yang pertama-tama yaitu membaca niat, yaitu nawaitul husla ala hadam mayyit fardol lillahi ta'ala. Nah, terus ketika sudah membaca niat yaitu istinja yaitu. Terus yang ketiga yaitu menyiram air ke seluruh tubuh mayat hingga merata. Nah, jadi mayat ini disiram seluruh tubuhnya hingga merata seperti itu. Nah, terus yang keempat yaitu menggosokkan mayat dengan sabun, terutama pada bagian lekuk tubuh. Nah, menggunakan sabun ini kenapa? Karena supaya bersih, karena bagian lekukan tubuh memang itu susah untuk dijangkau dengan air gitu, seperti itu. Nah, tidak bisa cuma disiram air langsung bersih, seperti itu. Tidak, mungkin bagian lekuk tubuh kayak seperti bagian pegelangan bukan bagian tangan, terus bagian kaki seperti itu, yang tekukan kaki gitu. Nah, terus yang kelima yaitu menyiramkan air bersih ke seluruh tubuh mayat hingga dianggap bersih. Nah, setelah sudah disabunkan atau dibersihkan di bagian lekukan tubuh ini, terus disiram lagi dengan air seluruh tubuhnya. Nah, sampai itu emang benar-benar bersih seperti itu. Nah, terus yang keenam yaitu mencek kembali kebersihan dubur mayat dengan menggunakan kain raduan tuh kayak seperti kain pembalut tangan, kayak menggunakan kain itu dibalutkan ke tangan, lalu bagian dubur ini dibersihkan seperti itu. Nanti dibersihkan. Terus bila masih ada kotoran, maka harus disiram kembali sampai bersih, dan ulangi menyiram seluruh tubuh mayat dengan air yang bersih. Nah, ketika sudah dibersihkan segala macam menggunakan kain tadi gitu, nah nanti ketika kalau misalnya masih ada kotorannya, itu harus dibersihkan lagi, memang itu harus dianggap benar-benar bersih seperti itu. Terus yang ketujuh itu mandi ganjil atau mandi 9 bisa dikatakan seperti itu. Nah, untuk tata cara mandi 9 ini mungkin yang pertama yaitu kita menyiramkan 3 kali di bagian atas. Nah, bagian atas itu di atas pusar ke atas seperti itu. Nah, dengan membaca Bismillahi ghafro annaka ya Allah, ya, Bismillahi ghafronaka ya Allah. Terus ya selanjutnya yaitu menyiram di bagian kanan itu selama 3 kali juga dengan membaca Bismillahi ghafronaka ya Rahman ya.
Nah setelah 3 kali disiram juga. Nah yang terakhir itu menyiramkan di bagian kiri dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim ya Rohim. Nah, seperti itu. Terus selanjutnya menggantikan kain basah dengan kain yang kering. Nah tadi kan sudah dimandikan jenazahnya nih menggunakan kain yang basah. Nah setelah itu kita ganti dengan kain yang kering. Nah terus habis itu kita merapikan rambut si mayat apabila rambutnya itu kayak acak-acakan atau segala macam seperti itu. Nah yang selanjutnya itu mewudukan jenazah. Nah mewudukan jenazah ini sebenarnya seperti orang berwudu pada umumnya saja, tetapi itu memang harus benar-benar bersih seperti itu. Nah pertama itu dia dengan muka, terus tangan, rambut, terus bagian telinga, terus bagian kaki seperti itu. Nah, di situ juga nanti memang benar-benar harus detail gitu, sampai nanti telinga tuh sampai digosok, terus tangan ini disela-selakan, terus jari-jari kaki mau disela-selakan seperti itu. Ya baik, yang selanjutnya yaitu tata cara kita mengafani jenazah atau mayit gitu. Nah untuk mayat yang telah dimandikan ini dikeringkan tubuhnya ya kan, dengan menggunakan handuk. Nah habis itu diletakkan di atas kain kafan yang telah disusun sebelumnya gitu kan. Itu sebelum kita melakukan pengafanan itu sudah memang harus disiapkan dulu gitu, untuk kainnya, untuk ikatan tali-tali segala macam itu sudah dipersiapkan gitu. Nah habis itu setelah itu sudah disiapkan, letakkan mayitnya di atas kain tersebut, lalu kita meletakkan kapas yang sudah disediakan gitu. Kapas biasanya itu di bagian hidung sama telinga gitu. Nah kemudian dibungkus dengan kain kafan. Nah dengan mendahulukan sebelah kanan, ditutup di sebelah kiri. Nah misalnya kita tuh kayak seperti menyeling dalam pembungkusan gitu, misalnya sebelah kanan dulu, habis itu sebelah kanan dulu, habis itu sebelah kiri, sebelah kanan, sebelah kiri, dan begitu seterusnya seperti itu. Nah terus diikat. Nah kemudian kalau sudah ditutup semuanya dan itu harus diikat. Nah diikat ini ada bagian-bagiannya. Yang pertama itu di ujung kepala gitu. Nah nanti kan kalau misalnya mengafani itu memang harus ada jarak yang minimal sejengkal. Nah tadi diikat di bagian kepala. Nah habis itu di bagian dada. Nah sudah dada itu di bagian pinggang, dan kalau sudah pinggang yaitu di bagian lutut dan ujung kaki. Nah semua ini diikat dengan menggunakan tali simpul. Nah ikatan ini harus di sebelah kiri. Baik, lanjut kita ke tata cara menguburkan jenazah. Nah yang pertama harus kita perhatikan yaitu bila tanah kubur ini basah itu menggunakan peti, atau misalnya itu memang tanah yang kayak pasir, itu kan rawan sekali dengan air gitu kan. Nah itu harus menggunakan peti. Nah sedangkan kalau misalnya tanah kering, kayak misalnya di dalamnya itu kayak tanah liat atau tanah yang memang benar-benar kering, itu dibuatkan dengan liang lahat. Terus yang kedua yaitu pada saat memasukkan mayat ke liang kubur dianjurkan membaca doa, yaitu Bismillahi wa ala millati ya Rasulillah. Nah terus yang ketiga yaitu posisi mayat di dalam liang lahat ini atau peti tadi miring kan, tadi sudah saya jelaskan, di bagian bahu kanan di bawah. Nah jadi menghadap ke kanan. Nah terus dihadapkan ke arah kiblat. Nah kiblat tadi sudah, berarti patokannya adalah kaki gitu. Terus yang keempat untuk sekedar mengganjal tadi kan, atau menahan badan, nah mayat ini digunakan tanah. Nah tanah di sekitarnya tadi kan ditumpuk, nah terus diganjalkan ke si mayat tersebut gitu. Nah diganjalnya pun ya tadi di bagian kepala dan di belakang punggung dan sebagainya gitu. Terus yang kelima yaitu penimbunan lubang kubur dengan tanah harus sampai tertutup rapat dan
rapi serta di atasnya dipasang nisan sebagai tanda pengenal. Nah, jadi ya harus dikasih batu nisan seperti itu. Nah, terus yang keenam yaitu setelah selesai penguburan jenazah, nah dianjurkan untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala sebelum ada yang diawali dengan khutbah kubur atau talqin. Nah, ini untuk catatan sedikit yaitu jika mayat harus dikuburkan di tanah rawa atau berair atau di laut gitu kan, nah maka mayat harus langsung dimasukkan ke dalam air. Nah setelah itu diberi semacam pemberat, nah sehingga nanti mayatnya itu tidak timbul ke air. Nah, seperti itu. Nah yang kedua yaitu jika pada suatu hari itu ada sebuah kecelakaan gitu kan, yang ditemukan hanya sebagian anggota tubuhnya saja. Biasanya kan kalau kecelakaan itu memang kadang hancur tubuhnya gitu, kadang ya seperti itulah. Nah maka yang dimandikan dan dikafani terus disolatkan serta dikuburkan adalah hanya tubuh yang ada tersebut gitu. Ya biasanya kalau misalnya nih tubuhnya tuh kayak terpisah, kalau terpisah itu kan memang masih bisa dijahit ya kan, yang penting masih ada bagian tubuh itu yang bisa untuk dimandikan. Nah kalau misalnya hilang atau apalah nanti atau akibat apa itu hilang, ya yang ada saja dilakukan dimandikan, dikafani dan disalatkan terus dikuburkan seperti itu. Ya mungkin itu saja video dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.